Berdoa selesai. Menginjak pada acara inti kita pada hari ini, yakni sesi-sesi pemaparan dari para narasumber. Namun sebelum itu, sesi ini akan saya serahkan kepada Kepala Bidang PA2 Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Raymond Jackson Effendi, selaku moderator kita pada sesi ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Saudari Anya sebagai MC pada kegiatan Bacarita APBN pada pagi hari ini. Yang saya hormati para narasumber kegiatan Bacarita APBN, perkembangan APBN dan APBD di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan periode 31 Oktober 2022 dan para tamu undangan yang sudah berkenan menghadiri Zoom kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, menurut laporan Bank Dunia, penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di sebagian negara di dunia ini. Pertumbuhan ekonomi yang menurun itu terjadi secara meluas di berbagai negara, namun Bank Dunia menilai bahwa resiliensi perkembangan ekonomi di negara kita itu masih cukup terjaga. Bank Dunia telah menurunkan angka pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5,7 menjadi hanya 2,9 di tahun 2022 ini. Di Indonesia, Bank Dunia bahkan hanya menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 5,1. Itu masih berada dalam outlook pemerintah sebesar 4,8 sampai 5,5. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia ini telah bergeser dari krisis pandemi ke krisis energi yang disebabkan oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Di mana-mana kita melihat bahwa inflasi menjadi semakin persisten dan krisis bahan makanan dan energi juga terjadi di berbagai negara. Dengan perekonomian yang semakin terbuka di dunia ini, kita sadari bahwa Indonesia juga tidak akan luput dari dampak-dampak konflik geopolitik yang terjadi di seantero dunia. Dan juga termasuk di Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari Indonesia, kita tahu bersama juga akan berdampak terhadap konflik-konflik tersebut. Itulah kira-kira inti dari apa yang akan kita bicarakan dalam Bacarita APBN ini. Jadi nanti para narasumber akan menyampaikan secara gamblang terkait perkembangan perekonomian di Sulawesi Utara yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita, narasumber-narasumber yang akan menyampaikan materi itu. Untuk yang pertama, kita akan menyimak executive summary yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Bapak Erwin Situmorang, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan Bacarita APBN Sulawesi Utara untuk periode sampai dengan 31 Oktober 2022 di ruang Zoom saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dari Rektor Universitas Samratulangi atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, atau yang mewakili Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Sulut Gomalut, atau yang mewakili pimpinan perangkat daerah di Sulawesi Utara, atau yang mewakili rekan-rekan di Kementerian Keuangan, dan rekan-rekan perwakilan media massa di Sulawesi Utara, serta semua yang hadir pada kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, seperti saya sampaikan tadi, di sini kita akan bersama-sama menyampaikan dan melihat kinerja APBN dan APBD Sulawesi Utara untuk periode sampai dengan 31 Oktober 2021. Kita juga sama-sama pahami bahwa kondisi saat ini, dinamika ekonomi dan ketidakpastian global berdampak pada perekonomian banyak negara termasuk di Indonesia, seperti sampaikan tadi moderator ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang sekalian, seperti kita ketahui bersama juga bahwa tantangan APBN dan APBD kita beralih dari sebelumnya menghadapi pandemi COVID, tahun ini beralih ke ancaman ekonomi global seiring semakin terkendalinya COVID-19. Kondisi geopolitik yang meningkat menyebabkan harga beberapa komoditas meningkat termasuk energi dan pangan. Tiga hal yang kita peroleh dari data BPS Sulawesi Utara, yaitu inflasi, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan neraca ekspor impor. Terkait dengan inflasi, pada bulan Oktober, secara year on year, Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,71%. Untuk Sulawesi Utara, Manado dan Kota Baru, Kota Mobagu juga mengalami inflasi, namun masih di bawah nasional, yaitu sebesar 4,65% dan 5,22%. Kedua, terkait dengan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, Sulawesi Utara masih lebih rendah dibanding NTP dan NTN-nya nasional, yaitu sebesar 107,27, sedangkan kalau itu nasional ya, 107,27 itu nasional, sementara untuk nilai tukar petani dan sulut 107,02. Kemudian untuk nilai tukar nelayan di Sulawesi Utara pada bulan Oktober naik 1,5% dan menjadi 110,56, sedangkan dibandingkan dengan bulan September masih 108,93. Nilai tukar nelayan Sulawesi Utara masih lebih tinggi daripada nilai tukar nelayan nasional. Kalau nasional 105,24. Kemudian terkait dengan neraca ekspor impor, nilai ekspor non migas Sulawesi Utara pada Oktober 2022 tercatat sebesar 82,06 juta US dollar, sementara impornya senilai 12,32 juta US dollar. Komoditas ekspor non migas terbesar pada Oktober 2002 masih didominasi lemak dan minyak hewan senilai 41,81 US dollar atau juta US dollar atau 50,95% dari total ekspor. Sedangkan untuk komoditas impor terbesar adalah bahan bakar mineral senilai 10,77 juta US dollar atau 87,45% dari total impor. Negara tujuan ekspor terbesar Sulawesi Utara pada bulan Oktober 2022 adalah Tiongkok sebesar 26,39 juta US dollar atau 32,16% dari total ekspor. Sedangkan Malaysia menjadi negara asal impor terbesar pada bulan Oktober 2022 mencapai hampir 11,23 juta US dollar atau sebesar 91,19% dari total impor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait realisasi APBN dan APBD sampai dengan bulan Oktober 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk APBN telah terrealisasi pendapatan sebesar 3,67 triliun rupiah atau sekitar 79,73% dari pagu yang ada. Dari sisi belanja telah terrealisasi sebesar 78,41% dari pagu dengan nilai sebesar 18,05 triliun. Dana transfer ke daerah, belanja pegawai dan belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Khusus untuk belanja TKDD
merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadi pendapatan TKD di APBD. Pada bulan Oktober ini, APBN di Sulawesi Utara telah defisit sebesar 14,38 triliun. Untuk APBD, pendapatan daerah telah terrealisasi sebesar 13,57 triliun atau sekitar 80,93% dari pagu. Dengan komponen TKDD menempati proporsi yang cukup besar dibandingkan PAD yang ada. Hal ini tentu harus menjadi perhatian setiap Pemda dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga bisa meningkatkan PAD-nya. Untuk belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja. Dari realisasi sebesar 11,07 triliun, belanja pegawai menempati posisi terbesar, yaitu senilai 4,8 triliun, diikuti belanja barang 2,7 triliun rupiah dan belanja modal 1,7 triliun. Dari data yang kami peroleh, APBD konsolidasi regional Sulut menghasilkan silpa sebesar 3,67 triliun. Bapak, Ibu yang kami hormati, di sektor moneter, rekening pemerintah pusat daerah pada 31 Oktober bertambah sebesar 1,3 triliun dan saldo 30 September. Saldo pemerintah pusat di Bank Umum mencapai 549,96 miliar rupiah dan saldo pemerintah daerah di RKUD mencapai 2.354,27 miliar atau 2,35 triliun ya. Sementara SBN yang dimiliki BPD sebesar 3,7 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dari bulan September yang berjumlah Rp 6,67 triliun rupiah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada bulan Oktober 2022 beberapa tantangan dan peristiwa mempengaruhi APBN kita baik pada sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dampak ekonomi global terhadap dunia usaha di Sulawesi Utara. Kedua, penurunan penerimaan biaya keluar akibat menurunnya harga referensi komoditas CPO dan produk turunannya. Ketiga, NIK sebagai NPWP. Keempat, PNBP, pengelolaan kekayaan negara dan aset negara di Sulut. Kelima, upaya kami dalam penyebaran informasi Kemenkeu melalui agenda setting Kemenkeu di Balai Diklat Keuangan Manado. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut akan dibahas mengenai perkembangan APBN dan APBD kita yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan bacarita APBN kita kali ini. Mungkin mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Erwin Situmorang, yang sudah menyampaikan executive summary terkait perkembangan perekonomian baik secara global maupun indikator-indikator perekonomian di Sulawesi Utara, serta isu-isu strategis di Kementerian Keuangan yang akan dibahas lebih lanjut oleh para narasumber berikutnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyimak pembahasan terkait progres belanja APBN dan APBD serta isu-isu tematik terkait APBN dan APBD di Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari sisi perbendaraan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sulawesi Utara. Kepada yang terhormat Ibu Ratih Hapsari Kusuma Wardani, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Raymond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang hadir secara Zoom, saya mohon izin untuk meneruskan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan tadi. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan dashboard APBN dan APBD regional posisi hingga tanggal 31 Oktober 2022. Saya mulai dari APBN. Untuk pendapatan terdiri dari pajak, bea cukai, dan PNBP, terrealisasi sebesar 79,7% dari pagu yang direncanakan, atau sebesar 3.666 miliar rupiah. Belanja terrealisasi sebesar 78,41% dari total pagu, di mana terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi 82,57% atau sebesar 2,6 triliun. Belanja barang terrealisasi sebesar 65,18% atau 2,4 triliun. Belanja modal terrealisasi sebesar 49,7% atau 1,3 triliun. Belanja bantuan sosial terrealisasi sebesar 72,9% atau 16 miliar, dan terakhir transfer ke daerah dan dana desa terrealisasi sebesar 87,14% atau 11,5 triliun. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober terdapat beberapa belanja yang serapannya masih tergolong rendah, yaitu antara lain belanja barang dan belanja modal. Nah, dari adanya pendapatan dan belanja tersebut, maka defisit APBN regional adalah sebesar 14,38 triliun. Bapak Ibu, selanjutnya kita menuju APBD regional yang kami dapat dari konsolidasian laporan keuangan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pendapatan terrealisasi sebesar 80,93% dari pagu, di mana proporsi terbesar seperti disampaikan oleh Kepala Perwakilan tadi terdiri dari dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 11,5 triliun dan PAD menyumbang sebesar 1,9 triliun. Untuk belanja konsolidasian seluruh Pemda terrealisasi sebesar 58,62% dari pagu atau 11 triliun dengan rincian belanja pegawai realisasi 4,8 triliun, belanja barang 2,6 triliun, belanja modal 1,6 triliun, belanja bantuan sosial 27 miliar serta belanja lainnya 1,79 miliar. Juga terdapat pembiayaan sebesar 1,16 triliun. Dengan demikian maka silpa tahun berjalan konsolidasian hitungan kami adalah sebesar 3,67 triliun. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk belanja pegawai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ada sedikit peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2022 terdapat tambahan 50% dari tukin yang dibayarkan pada pembayaran THR dan gaji 13 tahun 2022. Untuk belanja barang mengalami penurunan dibanding tahun 2021 karena ada pengurangan beberapa program terkait dengan penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, belanja barang seperti saya sampaikan tadi adalah terrealisasi sebesar 2,4 triliun rupiah. Demikian juga belanja modal pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dengan alasan yang sama, yaitu pada tahun 2022 beberapa program terkait pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan COVID sedikit mengalami penurunan karena adanya penurunan jumlah penderita COVID. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu untuk tren belanja pegawai untuk APBN, terdapat pertumbuhan belanja pegawai pada tahun 2022 dari 2,57 pada tahun 2021 periode yang sama menjadi 2,6
tahun 2022. Untuk belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan, serta tunkin, honorarium, lembur, dan lain sebagainya. Dengan gaji dan tunjangan terdapat kenaikan sebesar 1,8% dibanding tahun 2021, serta tunkin, honorarium, dan lembur terdapat kenaikan sebesar 12,1%. Selanjutnya, untuk kementerian lembaga dengan pagu, anggaran, dan realisasi tertinggi bisa kita lihat di bawah tabel tengah. Realisasi tertinggi pertama ada pada Kementerian PUPR, di mana realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 880 miliar. Untuk Kementerian Pertahanan didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan TNI sebesar 490 miliar. Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sama didominasi belanja gaji dan tunjangan Polri juga sebesar 528 miliar. Untuk Kemendikbudristek didominasi belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar 339 miliar, serta untuk Kementerian Kesehatan didominasi oleh belanja barang BLU sebesar 372 miliar. Berdasar identifikasi kendala yang kami dapat di lapangan, terdapat beberapa kendala dalam penyerapan belanja pemerintah. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan, di mana perencanaan dan pengadaan ini ada beberapa yang dilakukan sudah menjelang pertengahan tahun. Kemudian juknis pelaksanaan kegiatan dari kementerian teknis terkait yang belum turun. Ada juga alasan yang terkait pandemi yang kami temui, serta juga adanya target penerimaan BLU yang tidak tercapai sehingga mempengaruhi belanja BLU bersangkutan. Untuk belanja modal terbesar ada pada belanja modal jaringan sebesar 664 miliar, di mana utamanya adalah pembangunan bendungan Kuil Kawangkoan pada Kementerian PUPR. Untuk belanja modal gedung dan bangunan, total realisasi 265 miliar, dan utamanya adalah untuk pembangunan rumah dinas Sarpras di Kementerian Pertahanan, serta asrama taruna, serta sarana pendukung pada Kementerian Perhubungan. Selanjutnya ada belanja penambahan nilai jalan dan jembatan dengan total 193 miliar, dan utamanya digunakan untuk membangun jembatan dan preservasi jalan di bawah Kementerian PUPR. Adapun identifikasi kendala dalam pelaksanaan belanja modal yang kami dapat dari lapangan, antara lain adalah adanya perencanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan target, adanya gagal lelang, putus kontrak sebelum kontrak selesai, serta persetujuan untuk melebihi tahun anggaran bersangkutan. Untuk perkembangan transfer ke daerah, sampai dengan akhir Oktober, penyaluran transfer ke daerah dari APBN telah mencapai 87,14% dari pagu atau sebesar 11,55 triliun rupiah. Penyaluran dana transfer sampai bulan Oktober adalah total sebesar 11,5 yang saya sebutkan tadi. Hal ini lebih baik dari penyerapan pada tahun anggaran 2021 yang lalu. Porsi terbesar tetap ada pada DAU sebesar 7,2 triliun, disusul oleh DAK non-fisik sebesar 1,4 triliun dan dana desa sebesar 924 miliar. Penyerapan DAK fisik telah tercapai sebesar 58,63% dari pagu atau sebesar 1,03 miliar. Namun demikian, penyerapan DAK fisik ini masih kami anggap lebih lambat karena seharusnya masuk triwulan 3 penyerapan sudah harus lebih besar lagi. Untuk DAK non-fisik yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkup Sulawesi Utara, antara lain ada bantuan operasional sekolah sebesar 548 miliar, bantuan operasional pendidikan PAUD sebesar 32 miliar, serta bantuan operasional pendidikan kesetaraan sebesar 8,6 miliar. Untuk dana desa telah tersalur untuk BLT desa sebesar 374 miliar, untuk dana desa reguler sebesar 502 miliar,
serta dana desa mandiri sebesar 38 miliar. Dana desa untuk BLT desa sampai triwulan 2 telah seluruhnya disalurkan, sedang untuk triwulan 3, untuk posisi sekarang adalah terdapat penyaluran pada 1.481 desa dari total 1.507 desa. Dana desa reguler sampai tahap 2 telah seluruhnya disalurkan, sedang untuk tahap 3 posisi 391 desa dari 1.417 desa. Untuk dana desa mandiri, saat ini terdapat 89 desa yang statusnya mandiri, sampai dengan tahap 2, posisi baru 76 desa dari 89 desa. Dana desa di luar BLT yang telah disalur seluruh desanya, pada seluruh desa antara lain ada pada Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Bolaang Mongo Utara. Untuk realisasi APBD konsolidasian, saat ini pendapatan daerah total yang tercatat pada data kami adalah sebesar 13,5 triliun atau 80,93% dari pagu, dengan terdapat kenaikan pada pendapatan PAD sebesar 1,9 triliun atau 14,08% dari total pendapatan daerah, serta terdapat penurunan TKDD dengan realisasi sebesar 11,5 triliun atau total 85% dari total pendapatan daerah. Dengan belanja daerah sebesar 11,07% atau 58,62% dari pagu belanja, serta pembiayaan daerah sebesar 1,1 triliun, maka terdapat silpa tahun berjalan daerah lebih kurang sebesar 3,67 triliun rupiah. Dari belanja daerah sebesar 11 triliun tersebut, realisasi untuk belanja pegawai sebesar 4,8 triliun, belanja barang sebesar 2,6 triliun, belanja modal sebesar 1,7 triliun, bantuan sosial sebesar 27 miliar, serta belanja lainnya sebesar 1,79 triliun rupiah. Sampai dengan 31 Oktober, pendapatan APBD telah terrealisasi sebesar 80,93% atau 13,58 triliun, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan proporsi pendapatan sebagaimana sudah saya sampaikan. Sementara perkembangan saldo yang ada di rekening kas umum daerah bisa kita lihat di grafik yang ada pada sebelah kanan slide, di mana kita semua bisa melihat pada bulan Oktober terdapat kenaikan saldo RKUD yang cukup fantastis dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu pada bulan September, di mana saldo RKUD adalah sebesar 980 miliar rupiah. Untuk dampak ekonomi global, di sini ada dua hal yang kami lihat. Yang pertama itu adalah inflasi. Saya kira ini kami hanya melihat ini ya, mencermati inflasinya saja. Jika dibandingkan dengan nasional, maka tingkat inflasi month to month Manado berada di bawah nasional, seperti tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Perwakilan, yaitu minus 0,12%, sedangkan Kota Mobagu juga di bawah nasional, yaitu minus 0,21%. Dibandingkan dengan kota-kota Sulawesi, maka Manado menempati urutan kelima dari tingkat inflasi tertinggi setelah Makassar, sedangkan Kota Mobagu menempati urutan ke-7 selain Palu dan Bulukumba. 3 komoditas penyumbang inflasi di Manado adalah bensin, angkutan laut dan pasir, serta 3 komoditas penyumbang inflasi di Kota Mobagu adalah cakalang diawetkan, bensin, dan beras. Meskipun ada dampak dari lonjakan ekonomi global pada inflasi, apabila kita lihat perkembangan inflasi di Sulawesi Utara, maka dapat kita sampaikan atau kita simpulkan bahwa inflasi di Sulawesi Utara masih dapat terkendali dengan baik. Untuk selanjutnya, ini kami melihat tenaga kerja, Bapak Ibu, berdasar data BPS, bisa kita lihat bahwa terdapat kenaikan penduduk usia kerja sebesar 18,21 ribu orang, dan juga terdapat kenaikan angkatan kerja
sebesar 29,75 ribu orang, serta penurunan bukan angkatan kerja dibanding periode sebelumnya, yaitu sebesar 11,54 ribu orang penurunannya, sedangkan bukan angkatan kerja adalah sebesar 728 ribu orang. Dari jumlah angkatan kerja, terdapat kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 37,17 ribu orang dan penurunan pengangguran sebesar 3,42 ribu orang. Tambahan angkatan kerja, penurunan angka pengangguran, serta pertambahan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa efek dari dinamika ekonomi dan ketidakpastian global membawa dampak yang tidak signifikan pada struktur ketenaga kerjaan di Provinsi Sulawesi Utara pada periode Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022. Kemudian, menurut data yang kami dapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan saat ini belum ada PHK baik dari perusahaan swasta besar, menengah maupun kecil yang terjadi secara signifikan. Data yang kami dapat menyatakan bahwa dari bulan Januari hingga Oktober 2022, terdapat 114 pekerja yang masuk ke daftar perselisihan hubungan industrial yang tersebar dalam 35 perusahaan yang bergerak dalam beberapa jenis usaha. Pada saat ini terdapat satu perusahaan, yaitu PT Samudra Mulia Abadi, yang melakukan akuisisi terhadap 324 pekerja dari PT G Resources Bolaang Mongondo guna melakukan efisiensi. Demikian kami sampaikan, terima kasih dan kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Ibu Kakanwil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Rati Apsari Kusumawardani yang sudah membahas APBN dari sisi belanja, yaitu terkait progres belanja APBN dan APBD, serta isu-isu terkait di Sulawesi Utara. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas atau membedah APBN dari sisi pendapatan. Yang pertama, kita melihat dari bea dan cukai, terkait progres pendapatan bea dan cukai dan isu-isu tematik terkait hal ini di Sulawesi Utara, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Erwin atau Pak Bambang yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kepada Pak Erwin atau Pak Bambang, disilakan. Kami minta Pak Bambang aja ya. Silakan Pak Bambang. Siap. Baik Pak Erwin. Siap. Mohon izin Pak Erwin. Siap. Baik, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Kementerian Keuangan di lingkungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian Bapak Ibu sekalian peserta baca data APBN periode Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk Kanwil DJBJ Sulbaktara, di mana membawa KPBJ Bitung dan Manado, kami sampaikan bahwasanya di bulan Oktober 2022, kami memiliki proyeksi sekitar 2,55 miliar dan terrealisasi 3,4 miliar. Ada selisih realisasi terhadap proyeksi sebesar 852 juta. Dan ini mengakibatkan deviasi 33,3% understate dari proyeksi yang telah ditetapkan. Tambahan informasi, penerimaan sampai dengan Oktober 2022 sebesar 112,4 miliar. Yang tertinggi di bulan Oktober berada di posisi penerimaan cukai sebesar 2,33 miliar. Kemudian diikuti biaya masuk sebesar 574 juta dan biaya keluar sebesar 504 juta. Bisa kita lihat di slide ini bahwasanya volume ekspor turun 39,6% dari bulan sebelumnya, kemudian impor pun demikian, turun 39,8%, dan berdampak pula pada penerimaan dari sisi pihak luar yang turun sebesar 84,4%, dan penerimaan biaya masuk turun juga 14,8%. Di sisi lain, nilai devisa ekspor juga turun 11%, dan nilai devisa impor
pun turun 15,9%. Untuk current issue yang ada di sektor penerimaan terutama dari sisi pihak luar diakibatkan karena menurunnya harga referensi komoditas CPO dan produk turunannya sehingga mempengaruhi tarif pihak luar di bulan Oktober. Di bulan Oktober ada 2 peraturan yang menetapkan besaran tarif di mana periode 1 sampai 15 Oktober berada pada kolom tarif 4. Kemudian untuk periode 16 sampai 31 Oktober berada di kolom tarif 2. Sehingga ada beberapa komoditas CPO dan produk turunannya memiliki tarif pihak luar yang sampai dengan 0%. Untuk dari sisi cukai, penerimaan ada dari minuman mengandung etil alkohol, sedangkan untuk dari sisi biaya masuk, untuk KPBJ Bitung terdiri dari sebagian besar adalah barang-barang komoditi untuk pembangunan seperti contohnya ubin, kawat, kertas, pelat, dan sebagainya. Untuk KPBJ Manado, bahan barang-barang importasinya terdiri dari pompa, mesin, perkakas, keramik, dan sebagainya. Jadi dalam rangka proses pembangunan perusahaan yang bergerak di KPBJ Bitung dan Manado. Baik, untuk sektor yang masuk, bea cukai, bea keluar dan cukai, untuk Kanwil di JPJ Sulbaktara, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang Wicaksono yang sudah menyampaikan progres terkait pendapatan bea dan cukai dan isu-isu terkait di Sulawesi Utara. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi pendapatan APBN kita akan membedah juga dari sisi progres dan pendapatan perpajakan dan isu-isu terkait perpajakan di Sulawesi Utara sepanjang bulan Oktober 2022 ini yang akan disampaikan oleh Kabid P2 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Pak Yoga Saksono. Kepada Pak Yoga disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Kementerian Keuangan di Sulawesi Utara serta para peserta Bajarita APBN Sulawesi Utara. Mohon izin menyampaikan paparan terkait kinerja perpajakan di Sulawesi Utara untuk bulan Oktober dan sampai dengan bulan Oktober. Untuk proyeksi bulan Oktober dengan nilai sebesar 220,2 miliar telah terrealisasi sebesar 265,47 miliar sehingga terdapat surplus sebesar 45,26 atau deviasi 20,55%. Kalau kita lihat secara pertumbuhan year on year, maka di bulan Oktober terdapat pertumbuhan sebesar 1,68%. Kalau kita melihat sampai dengan Oktober dengan proyeksi 2,4 triliun, maka sampai dengan Oktober telah terrealisasi sebesar 2,9 triliun atau surplus sebesar 489,8 miliar dengan deviasi sebesar positif 19,59%. Kalau kita lihat secara year on year, maka pertumbuhannya adalah sebesar 18,54%. Inilah penerimaan perpajakan sampai dengan Oktober. Oke. Next. Next slide. Nah, kalau kita lihat per jenis pajak, maka bisa kita lihat bahwa untuk Oktober, next slide satu slide sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sampai dengan Oktober, maka kontribusi penerimaan terbesar adalah masih pada jenis pajak PPN dan PPNBM, di mana untuk PPN kontribusinya ada sebesar 138,5 miliar, kemudian disusul dengan PPH sebesar 122,3 miliar, kemudian PBB
dan pajak lainnya. Kalau kita lihat bahwa kasus penerimaan PPh secara year on year mengalami pertumbuhan sebesar minus 7,11% dan month on month mengalami pertumbuhan 2,4%. Sedangkan untuk PPN mengalami pertumbuhan year on year sebesar 11,97% dan month to month mengalami pertumbuhan sebesar 7,61%. Nah, kalau kita lihat per jenis pajak secara detail, next slide, mohon izin. Kalau kita lihat per jenis pajaknya, maka untuk PPh tetap sampai dengan bulan Oktober didominasi oleh oleh jenis pajak PPh pasal 21, di mana PPh pasal 21 ini adalah pajak atas karyawan. Jadi ini kelihatannya inline dengan tadi paparannya dari Bu Ratih, bahwa Angkatan Kerja mengalami penaikan, ini juga bisa kita lihat dari kenaikan kontribusi dari penerimaan PPh pasal 21 atau karyawan ini yang sangat berkontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan kalau kita lihat pada jenis PPN dan PPNBM, kontribusi terbesar ada pada PPN dalam negeri. Ini adalah transaksi yang terjadi di dalam negeri, dan kalau ini bulan Oktober berarti transaksinya terjadi di bulan September dengan kontribusi sebesar 51,6%. Dan ini melalui pertumbuhan year on year cukup bagus, yaitu 11,19%. Sedangkan kalau impor ini memang tergantung pada impor-impor yang dilakukan. Tadi kalau dilihat dari paparan teman-teman Bea Cukai, terjadi kenaikan biaya masuk. Nah ini sejalan dengan PPN impornya juga mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, yaitu 142,56%. Oke, next. Next slide. Nah, kalau kita lihat per sektor untuk bulan Oktober, maka untuk kontribusi terbesar sampai dengan Oktober, untuk bulan Oktober masih didominasi dari administrasi pemerintahan. Berarti ini tandanya apa? Bahwa kinerja APBN bekerja dengan sangat bagus karena sektor pemerintahan ini memberikan kontribusi yang terbesar dalam penerimaan pajak kita, yaitu sebesar 35,79%, atau in total dalam rupiah adalah 95 miliar. Kemudian disusul dengan perdagangan 21% dan jasa keuangan 9,4%. Kalau kita melihat pertumbuhannya secara persentase, terbesar ada pada real estate sebesar 235,19%, kemudian diikuti oleh jasa kesehatan 157,75%, dan administrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan sebesar 68,35%. Kontraksi terjadi pada sektor konstruksi, persewaan, dan pertambangan yang cukup besar, yaitu untuk konstruksi 81,8%, pertambangan 53%, dan persewaan 34,4%. Oke, next. Next slide. Isu sampai dengan Oktober masih sama, Bapak-Ibu sekalian, adalah NIK sebagai NPWP. Kenapa ini selalu kita sudah 3 bulan bercerita NIK sebagai NPWP? Kenapa? Karena NIK sebagai NPWP sebenarnya adalah salah satu produk dari reformasi perpajakan. Jadi saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melaksanakan reformasi perpajakan yang sudah dan sedang berjalan. Salah satu sudahnya itu adalah dengan adanya Undang-Undang HPP, di mana dalam Undang-Undang HPP ini ada pengaturan tentang penggunaan NIK untuk penduduk Indonesia yang digunakan sebagai NPWP. Nah, perlu kami sampaikan bahwa NIK sebagai NPWP ini perlu divalidasi oleh wajib pajak ke DJP online, kepada sistem kami. Karena kami harus mematchingkan apakah NIK yang bersangkutan sudah sesuai dengan NPWP yang ada di kami, di sistem Direktorat Jenderal Pajak.
kesempatan untuk memvalidasi ini dibuka sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi NIK sebagai NPWP per 14 Juli sebenarnya sudah bisa digunakan untuk membuka situs DJP online. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa dicek kalau NPWP-nya, NIK-nya sudah bisa digunakan untuk membuka DJP online, berarti NIK-nya sudah valid. Tetapi kalau belum valid bisa divalidasi langsung menggunakan DJP online dengan menggunakan NPWP yang 15 digit. Sampai dengan Oktober untuk validasi untuk Sulawesi Utara baru sebesar 32,29% yang dinyatakan valid. Jadi validasi ini oleh kami dilakukan ada dua cara, dilakukan secara mandiri maupun secara otomatis. Secara otomatis ini di-generate langsung by system untuk dilakukan validasi NPWP kepada NIK di Dukcapil. Sedangkan yang mandiri ini dilakukan oleh masing-masing wajib pajak. Jadi nanti wajib pajak silakan kalau misalnya dicek di DJP online ternyata NIK-nya belum valid, nanti bisa langsung divalidasi di DJP online supaya kedepannya bisa langsung digunakan. Kenapa nanti per 1 Januari 2024 NPWP yang lama sudah tidak akan digunakan lagi, tetapi pure untuk NPWP penduduk Indonesia akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Sedangkan untuk yang bukan penduduk Indonesia akan menggunakan NPWP yang lama tapi dengan digit yang berbeda. Digitnya nanti ditambahkan 1 digit, jadi nanti ada 16 digit. Jadi kalau Bapak Ibu hitung NPWP itu ada 15 digit. Nah, dengan NIK yang baru, dengan format barunya nanti NPWP akan berubah menjadi 16 digit. Nah, per 1 Januari 2024 itu kita akan full menggunakan NPWP dengan 16 digit. Sehingga apa? NPWP lama sudah tidak akan digunakan lagi, tetapi menggunakan NPWP yang baru. Kira-kira itu Bapak sekalian, jadi yang bisa kami sampaikan terkait isunya. Jadi sebenarnya isu NIK ini adalah bagian dari reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya kita akan benar-benar Big Bang di Oktober 2023. Itu kami akan menggunakan sistem yang baru, mudah-mudahan dengan pelayanan yang jauh lebih baik. Kemudian kita akan benar-benar go live, jadi kita akan benar-benar clear menggunakan sistem yang baru ini di bulan Januari 2024. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang sekarang ini sudah dan sedang dilaksanakan. Jadi saat ini sedang dalam proses untuk pembangunan sistem di Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem yang baru yang nantinya mudah-mudahan di Oktober 2023 Bapak Ibu sudah mulai akan merasakan adanya perubahan di dalam sistem kami, termasuk intinya pada pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian untuk paparan dari kami pajak. Selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga Saksono, Kabid P2 Humas, Kanwil DJP Pajak Sulawesi Utara, yang sudah menyampaikan materi terkait penerimaan perpajakan di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan bulan Oktober dan pada bulan Oktober, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga, indikator-indikator penerimaan pajak di Sulawesi Utara menunjukkan indikator yang positif. Dan juga terkait isu di bidang perpajakan NIK sebagai NPWP sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas materi terkait kekayaan negara, progres PNBP dan pengelolaan BUMN di Sulawesi Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Devi Lesilolo, Kabid Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara ya. Kepada Pak Devi Lesilolo, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Raymond selaku moderator. Yang kami hormati pimpinan kantor wilayah di Sulawesi Utara, ada Pak Erwin, ada Bu Ratih. Yang kami hormati
rekan-rekan dari Bank Indonesia, BPS, Pemda, media. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melihat beberapa sisi dari pengelolaan kekayaan negara yang berdampak pada PNBP sampai dengan bulan Oktober, realisasi sebesar 829,15 miliar, dengan penerimaan di Oktober ini 79,66 miliar. Nilai ini lebih kecil dari perkiraan dengan selisih 34 miliar. Total PNBP ini 72,74% dari pagu yang telah ditetapkan. Nah, penerimaan terbesar dari pengelolaan kekayaan negara ini didapat dari pendapatan Badan Layanan Umum dan PNBP lainnya. Yang tertinggi sampai dengan pada bulan September itu pada RSU Kando dan Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Monginsidi. Selanjutnya kita akan melihat pada slide berikut capaian PNBP BMN di Provinsi Sulawesi Utara itu sampai dengan Oktober realisasi sudah mencapai 7,3 miliar dari target yang ditetapkan untuk triwulan keempat itu sebesar 7 miliar. Nah, realisasi PNBP ini berdasarkan beberapa sumber dari sewa. Hal ini dilakukan oleh kementerian lembaga atau satuan kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pendapatan PNBP dari sewa ini sebesar 2,9 M. Kemudian PNBP dari pemindah tanganan ini Bapak Ibu sekalian didapatkan dari penjualan barang melalui lelang barang milik negara sebesar 3,5 M. Nah, penjualan barang rampasan atau tegahan sebesar 616 juta dan pendapatan BLU sebesar 248 juta. Selanjutnya kita akan melihat PNBP dari pengelolaan piutang negara di Sulawesi Utara. Capaian tertinggi untuk tahun ini sampai dengan Oktober ada di bulan Juni sebesar 24,8 juta. Angka ini mungkin terlihat kecil Bapak Ibu sekalian, namun ini adalah program salah satu program pemerintah untuk mendukung program keringanan utang yang sementara dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, dari total outstanding sebesar 1,01 miliar. Sampai dengan Oktober sampai dengan Oktober telah tercapai penurunan outstanding untuk yang ditargetkan 1,650 M dan pengelolaan penurunan outstanding itu menghasilkan PNBP sebesar 37,4 juta. Selanjutnya kita akan melihat tentang capaian PNBP dari pelaksanaan lelang. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, fungsi lelang ini sebetulnya bukan lebih utama untuk mendapatkan penerimaan negara. Ada dua fungsi lelang yang paling utama adalah fungsi untuk penegakan hukum, karena sesuai Undang-Undang Lelang Hak Tanggungan, pelaksanaan lelang itu untuk menegakkan keadilan atas masalah-masalah contoh seperti kredit macet yang ada di perbankan, yang kedua untuk penerimaan dari lelang untuk lelang hak tanggungan, rampasan, dan lain-lain. Nah, itu dampak yang paling utama adalah penegakan umum. Berikutnya, ada pengaruh untuk perekonomian ketika lelang hak tanggungan itu dilaksanakan oleh perbankan, maka aset-aset yang dulu idle, terdapat pembelian lelang yang bisa mendongkrak pertumbuhan melalui hasil lelang tersebut. Sampai dengan Oktober, pokok lelang dari lelang
yang dilaksanakan sebesar 35,3 miliar, dan dari pokok lelang itu di bulan Oktober 395 sampai bulan Oktober, dan menghasilkan PNBP sebesar 8,1 miliar. Selanjutnya kita akan melihat BMN pengelolaan barang milik negara pada laporan keuangan pemerintah pusat. Dari angka-angka ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, nilai aset sampai saat ini telah mencapai 11.454 triliun atau tumbuh 44,7%. Nah, pada kuartal ketiga 2022 ini nilai BMN sebesar 1,1106 triliun telah digunakan sebagai underlying asset. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengelolaan BMN ini penting untuk dipahami oleh kita sekalian tentang Undang-Undang 19 tahun 2028 tentang SBSN. Telah diatur dengan jelas bahwa penggunaan SBSN sebagai aset dilakukan dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas BMN tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di neraca angka 11,747 itu sebagai underlying asset, diharapkan lebih optimal perlu mendorong untuk kementerian lembaga untuk bisa memanfaatkan aset, mengingat masih banyak aset negara yang idle, yang tidak termanfaatkan, baik tanah maupun bangunan yang katakanlah letaknya strategis tapi itu tidak termanfaatkan dengan benar. Seluruh aset yang dibeli uang negara harus dikelola dengan maksimal sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan rakyat. Selanjutnya, ini adalah 4 kementerian lembaga dengan nilai BMN terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Kementerian PUPR sebesar 20,6 triliun, Kementerian Pertahanan 9,7 triliun, Pendidikan dan Kebudayaan 4,9 triliun, Perhubungan 3,5 triliun, Kepolisian 2,7 triliun. Ini juga sama dengan ulasan Bu Ratih tadi untuk 4 kementerian lembaga dengan pengeluaran terbesar. Gambarannya mirip juga. Karena ini korelasi dengan belanja modal yang setiap tahun disediakan dananya di APBN untuk kelima KL ini. Untuk nilai BMN di Sulawesi Utara berdasarkan aset tetap pada neraca tanah, alat angkutan bermotor, alat besar, gedung bangunan, rumah negara, dan seterusnya itu nilai bukunya adalah sebesar 50,6 triliun. Saya kira demikian Pak Raymond yang dapat kami sampaikan tentang fungsi pengelolaan BMN yang mendorong penerimaan negara bukan pajak dalam kegiatan Baca Cerita APBN kita hari ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Devi Lesilolo, Kabid Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulut Tenggo Malut yang sudah menyampaikan materi terkait penerimaan negara bukan pajak di Sulawesi Utara. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita beralih ke materi yang terakhir pada kegiatan Baca Cerita APBN kesempatan pagi hingga siang hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Robert Rambalangi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Diklat Manado terkait progres dan isu pendidikan dan pelatihan keuangan di Sulawesi Utara. Kepada Pak Robert Rambalangi, waktu dan tempat disilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Raymond sebagai moderator. Mohon izin suara saya jelas ya? Jelas. Jelas Pak Robert, silakan. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu
Kepala Kanwil Kementerian Keuangan, yang kami hormati pimpinan unit Kementerian Keuangan, yang kami hormati para undangan dan para peserta Bacarita APBN Sulawesi Utara. Dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado akan memaparkan terkait dengan program agenda setting Kementerian Keuangan yang kami amplifikasi di sepanjang bulan Oktober, di mana agenda setting Kementerian Keuangan ini merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi yang dikembangkan oleh Biro KLI Kementerian Keuangan untuk diamplifikasi oleh setiap unit eselon 1 Kementerian Keuangan dalam rangka menyebarkan current issue kepada masyarakat luas. Nah, unggahan terkait dengan agenda setting dapat kami jelaskan, di mana di sepanjang bulan Oktober ini ada 5 tema agenda setting yang kami amplifikasi di Instagram Balai Diklat Keuangan Manado. Yang pertama adalah dengan tema kebijakan pemerintah pada Undang-Undang APBN tahun anggaran 2023. Ini diunggah pada tanggal 2 Oktober, di mana menjelaskan pemerintah bersama dengan DPR bersepakat menetapkan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2023 yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara agar semakin kuat menghadapi guncangan di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi seluruh masyarakat. Kemudian tema yang kedua terkait dengan dukungan APBN untuk melindungi masyarakat di tanggal 8 Oktober ini menjelaskan terkait dengan bagaimana negara hadir melalui APBN untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, dan pelaku UMKM menjaga dan mempertahankan pemulihan ekonomi, serta tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Kemudian, APBN hadir juga untuk melindungi masyarakat diantaranya melalui berbagai program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, instrumen pembiayaan, bantuan modal produktif, dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, program UMI, serta bantuan sosial. Kemudian selanjutnya di tanggal 14 Oktober dengan tema Rutu Hari Uang Republik Indonesia ke-76, di sini menjelaskan insan Kementerian Keuangan selalu sigap hadapi tantangan dan tangguh mengawal pemulihan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-76. Kementerian Keuangan menghadirkan Profesi Keuangan Expo 2022 untuk mengenalkan sekaligus mendekatkan profesi keuangan binaan Kemenkeu kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Selain itu, Kementerian Keuangan juga senantiasa menjaga kesehatan mental para pegawai, salah satunya dengan menghadirkan workshop psikoedukasi agar pegawai dapat mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan produktivitasnya di tempat kerja. Kemudian selanjutnya di tanggal 20 Oktober mengangkat tema Presidensi G20. Di sini menjelaskan terkait presidensi G20 Indonesia merupakan wujud peran kepemimpinan global Indonesia untuk turut berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger, atau dunia pulih bersama dalam menangani berbagai masalah bersama dunia, yaitu pemulihan ekonomi dan ancaman pandemi, dampak perubahan iklim, kerentanan utang, dan eskalasi geopolitik. Kemudian di postingan yang kelima, tanggal 30 Oktober, di sini mengangkat tema terkait dengan peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-76, menjelaskan
Peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-76 menjadi momentum bagi seluruh insan Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat sinergi dan selalu sigap dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta tangguh dalam mengawal pemulihan. Tantangan yang dihadapi Indonesia sangat dinamis, mulai dari penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang belum usai, kemudian krisis pangan dan energi akibat tekanan geopolitik hingga krisis perubahan iklim. Inilah yang menjadi agenda setting Kementerian Keuangan yang kami amplifikasi melalui Balai Diklat Keuangan Manado. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Selesai. Terima kasih Pak Robert Rambalangi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Diklat Manado, yang sudah menyampaikan materi terkait agenda setting Kementerian Keuangan di bulan Oktober. Bapak dan Ibu sekalian, serta hadirin yang berbahagia dan yang kami hormati, keseluruhan narasumber telah menyampaikan materi masing-masing pada bercerita APBN, perkembangan APBN dan APBD di Sulawesi Utara. Selanjutnya, untuk sesi ini kami memberikan kesempatan kepada mitra kita dari BI atau dari Unsrat, dari BPS, maupun dari pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan atau menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelum kita masuk ke babakan pertanyaan yang akan dibuka. Dari BPS, kalau ada silakan Pak Asim atau yang mewakili Pak Asim untuk memberikan tanggapan. Belum ada. Dari BI, ini terlihat ada Pak Weski Pratama. Kalau ada Pak Weski, silakan memberikan tanggapan. Terima kasih Pak, tapi kami sementara belum ada Pak. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak Weski. Dari OJK, yang hadir dari OJK, Pak Winter Marbun atau yang mewakili Pak Winter kalau ada. Baik, mitra kami dari pemerintah daerah, ini ada Pak Beni Lonto, Pak Ari Moko Ginta. Silakan Bapak-Bapak kalau mau memberikan tanggapan terkait materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Atau pertanyaan juga boleh Pak. Kita langsung buka ke pertanyaan. Di sini selain narasumber sudah hadir para kepala kantor pelayanan baik dari Bea Cukai, dari pajak dan juga dari KPPN di Sulawesi Utara. Silakan Bapak-Bapak kalau ada yang mau disampaikan. Atau dari media massa kalau ada yang mau menyampaikan atau memberikan pertanyaan. Izin bertanya boleh. Pak Beni Lonto, silakan Pak Beni. Ya, baik. Makasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu pemberi narasumber, pemberi materi kita pada pagi sampai siang hari ini. Mungkin saya ingin pertanyaan atau saya ingin jawaban praktis saja, karena setelah kita memasuki atau setelah kita melewati masa pandemi kurang lebih 2 tahun terakhir ini, ada sebagian perusahaan swasta yang mulai recovery, tetapi ada juga yang sedikit mengalami kesulitan. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini saya banyak mendengar ada rencana atau ada rencana bakal ada transaksi pengalihan aset penjualan antara pemilik perusahaan lama dengan investor baru. Pertanyaan kami, saya tidak tahu apakah ini ditujukan ke siapa yang cocok, karena intinya lebih ke pertanyaan umum sebenarnya.
karena kami dari pemerintah daerah selalu dimintai pertanyaan. Kalau ada terjadi pengalihan aset yang lumayan besar, aset pabrik swasta dari perusahaan A ke perusahaan B, itu prosedur yang dapat kami sarankan dari pemerintah daerah kepada yang bersangkutan, terutama kepada buyer atau calon investor baru, itu kira-kira seperti apa mekanismenya yang mendapat mereka tempuh, supaya nanti mereka dapat mulai melakukan investasi dan mulai sesegera mungkin langsung bisa jalan agar supaya mereka dapat menyerap tenaga kerja, tidak terhambat pengalihan ke pendidikan. Atau bisa serta-merta hanya cukup melaporkan atau seperti apa kira-kira, mohon kami dibantu supaya kami dapat meneruskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Beni Lontoh, Asisten 3 Pemerintah Kota Bitung yang sudah memberikan tanggapan terkait materi pada kesempatan siang hari. Selanjutnya, kalau masih ada yang lain sebelum diberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Masih kami menunggu tanggapan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, para audiens yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pak Arimoku Ginta dari Pemkab Boltim, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, Pak? Silakan. Belum, Pak. Pas. Pas, ya. Mari Bapak dan Ibu yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan, ini nanti bisa ditanggapi secara langsung oleh para kepala kantor pelayanan. Kalau memang ada isu-isu di daerah. Dari media massa yang hadir, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Kalau belum ada, kita tanggapi pertanyaan dari Pak Beni Lontoh, Asisten 3 Pemkot Bitung. Mungkin ini nanti dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sulbaktara, Pak Devi, atau ada rekan yang akan menanggapi terkait dengan mekanisme pengalihan aset perusahaan yang ditanyakan oleh Pak Beni Lontoh. Silakan Pak Devi atau ada rekan yang akan membantu untuk menanggapi. Mohon izin Pak Raymond boleh menanggapi yang dari Pak Beni Lontoh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari Pak Beni Lontoh dari Bitung terkait dengan jual beli aset ya Pak ya. Ada pemindahan aset dari satu entitas bisnis ke yang lainnya. Ya. Ini mungkin perlu disampaikan kepada yang bersangkutan Pak terkait dengan aspek perpajakannya. Ya. Karena ketika ada jual beli aset pasti ada aspek perpajakan yang akan timbul, baik si penjual maupun si pembeli. Ya. Ini yang mungkin memang harus diklarifikasi oleh masing-masing pihak. Nah, untuk itu memudahkannya nanti masing-masing pihak silahkan datang ke KPP Bitung Pak, nanti ngobrol dengan ada account representatifnya, ada AR-nya, nanti bertanya kepada AR-nya, ada petugas kami pegawai yang ditunjuk sebagai AR, account representatif. Jadi AR ini adalah pegawai yang ditunjuk untuk membimbing wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nanti bisa bertanya kepada AR yang kira-kira hak dan kewajiban apa ketika ada pengalihan aset. Yang pastinya nanti biasanya kebiasaan ini ketika ada pengalihan aset baru akan timbul kemudian aspek perpajakan yang diketahui setelah selesai terjadinya pengalihan aset. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui dan didiskusikan dengan teman-teman AR, hak dan kewajiban apa yang timbul terkait dengan perpajakan ketika terjadi pengalihan aset. Nah, ini mungkin itu aja Pak masukannya, jadi nanti bisa disampaikan kepada pengusaha-pengusaha di Bitung kalau memang terjadi pengalihan aset atau ada perubahan-perubahan, itu ada hak dan kewajibannya yang tentunya harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jangan sampai nanti hak dan kewajibannya dipenuhi setelah sekian lama, karena apa? Kalau dipenuhi sekarang berarti yang dibayar, kalaupun ada pajak yang harus dibayar, maka itu hanya membayar
pokok pajak saja. Tetapi kalau dipenuhi nanti setelah sekian lama, itu nanti akan bisa timbul sanksi perpajakan yang harus ikut terbayar yang seharusnya tidak perlu dibayar kalau itu diketahui sejak dini. Jadi mungkin itu aja Pak Beni, tambahan dari kami dari perpajakan. Mungkin ada yang lain, silakan. Silakan Bapak-Bapak yang lain kalau ada yang ingin menambahkan terkait penjelasan Pak Yoga tadi. Makasih Pak Raymond. Saya kira karena ini perusahaan yang berorientasi bisnis, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan tidak terkait secara langsung karena DJKN hanya mengelola aset negara, dalam hal ini barang milik negara atau dengan teman-teman barang milik daerah. Pak Beni mungkin untuk pengelolaan aset daerah itu saja yang terkait dengan kantor operasional kami KPKNL Manado. Namun kami sarankan apabila perusahaan yang bersangkutan ingin menjual asetnya melalui lelang, maka mekanisme lelang yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan bisa berhubungan langsung dengan kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam hal ini kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang untuk menindaklanjuti membantu untuk lelang aset. Mungkin lebih banyak terkait jika perusahaannya berorientasi ekspor atau impor, mungkin teman-teman dari Dirjen Bea Cukai yang bisa membantu memberikan penjelasan cara-caranya Pak Rani. Makasih. Terima kasih Pak Devi. Ada tambahan dari Bapak-Bapak yang lain atau Ibu yang lain, silakan. Terkait pertanyaan Pak Beni Lonto, mekanisme pengalihan aset perusahaan. Pak Beni, mungkin demikian penjelasan dari rekan-rekan narasumber terkait dengan pertanyaan Bapak. Semoga sudah mendapatkan penjelasan yang memadai Pak Beni terkait apa yang Bapak tanyakan. Baik, makasih Pak, makasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan informasi, masukan. Memang seperti Bapak-Bapak ketahui bersama kan memang di Bitung rata-rata perusahaannya berdomisili beberapa perusahaan swasta di Bitung yang sebagian belum bisa recovery dari COVID pandemi dan pekerja perusahaannya terpaksa harus dirumahkan. Sehingga ketika ada pihak baru, investor baru yang calon investor baru yang datang, mereka biasanya selalu datangnya ke kami dulu, minta informasi, minta pendampingan, minta bantuan. Karena kalau terkait pajak misalnya kan jangan-jangan mereka ada tunggakan pajak 2 tahun terakhir selama pandemi yang mereka tidak mampu membayarnya. Saya menerjemahkannya akan ada kesepakatan bersama siapa yang bisa bantu bayar pajaknya, agar supaya nanti kan tunggakan pajaknya bisa selesai atau bisa tidak ada tunggakan pajak lagi ketika terjadi peralihan dari pemilik lama ke pemilik baru. Cuman memang kan saya juga sudah paham karena saya juga bekas camat, nanti ketika terjadi transaksi kan otomatis akan ada BPHTB di dalamnya. Cuman memang saya menyampaikan informasi ini di forum di momen ini karena kapasitas kami sebagai pemerintah daerah, jangan-jangan ketika itu terjadi ada item penting keterkaitannya dengan keuangan negara yang perlu kami ketahui di pemerintah daerah, agar supaya nanti ketika proses peralihan aset itu terjadi tidak ada yang terlewatkan. Kalau untuk yang BPHTB sudah tidak masalah sebenarnya. Hanya mungkin item kecil, jangan-jangan ada yang harus kami tuntaskan. Misalnya contoh yang apakah ada isu yang harus diselesaikan terkait dengan dokumen bea cukainya ketika beralih dari investor A ke investor B. Misalnya surat kawasan berikatnya, apakah surat kawasan berikatnya itu yang tadinya diberikan kepada perusahaan yang lama, apakah ketika terjadi peralihan aset beralih ke investor yang baru, apakah sertifikat kawasan berikatnya masih melekat di perusahaan itu, di pabrik itu, walaupun sudah berganti namanya, atau masih
atau tetap harus diurus baru? Mungkin itu teman-teman catatan yang saya jujur masih belum bisa menjawabnya, dan memang rencana akan mengunjungi Bea Cukai Bitung. Kalau misalnya di momen ini bisa dibantu pencerahannya, saya sangat berterima kasih. Terima kasih sementara, Pak. Ya, terima kasih, saya tambahkan. Ya, silakan. Pak Raymond. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pak Beni, izin Pak. Tadi saya juga belum paham dengan detailnya, makanya saya memang benar tadi yang dikatakan Pak Yoga. Yang paling utama itu adalah aspek perpajakannya, legalnya. Jangan sampai kalau misalnya perpindahan nama, apakah prosesnya nanti ada harus diselesaikan perpajakan, karena permasalahannya biasanya adalah di perpajakan, siapa yang menyelesaikan, ya benar Pak Beni tadi. Kemudian timbul pertanyaan terkait dengan kawasan berikatnya kan. Tadi saya juga Bitung, oh ya Bitung berarti kawasan berikat investor luar negeri gitu. Tapi saya belum yakin tadi, makanya saya belum ikut nimbrung Pak. Tapi logikanya gini, kawasan berikat itu diberikan bahasanya gini nanti Pak, mungkin disampaikan mereka. Walaupun nanti detailnya mungkin nanti monggo Pak, itu ada kantor Bea dan Cukai di Bitung ya, itu Pak Zubaidi. Mungkin ada Pak Zubaidi di sini atau yang mewakili. Diarahkan ke kami juga, oke Pak, nanti kami akan pandu mereka dalam proses perubahan. Karena gini, kalau misalnya kawasan berikat itu kan diberikan kepada entiti sendiri dengan satu ketetapan, baik terkait lokasi, pemilikan, dan yang lain-lainnya. Itu yang diberikan ke kawasan berikatnya adalah objek dan subjek tertentu. Sehingga kalau berubah investor, maka objek dan subjeknya harus dirubah. Nah, perubahan itu setelah ada nanti perubahan pindah tangan, nanti dilaporkan ke kami, kemudian nanti kita akan lakukan perubahan terkait dengan skepnya, Pak. Jadi memang harus subjek dan objeknya itu harus berubah dulu secara legal, berarti di Kumham, kalau saya nggak salah sekarang itu, setelah terjadi transaksi jual beli pindah tangan seperti itu dan disahkan dengan Kumham, sampaikan ke kami, baru nanti kami akan lakukan perubahan secara subjek dan objek terkait dengan perubahan dari kepemilikan tadi. Gitu mungkin Pak. Tapi intinya mungkin Bapak langsung undang kami saja, ya nanti bisa Pak Zubaidi atau kami sendiri nanti yang akan datang terkait dengan diskusi bagaimana pola perubahannya. Gitu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin. Sementara demikian Pak dari saya, cukup nanti kalau hal teknis nanti mungkin saya langsung ke setiap BUMN yang terkait. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Beni Lontoh, Asisten 3 Pemerintah Kota Bitung yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait mekanisme pengalihan aset perusahaan. Bapak dan Ibu sekalian, jika mohon izin Pak Raymond boleh menambahkan koreksi sedikit. Silakan Pak Yoga. Menanggapi tadi Pak Beni terkait dengan utang pajak tadi, mungkin sedikit menanggapi Pak Beni, mungkin sekedar koreksi aja. Jadi terkait dengan utang pajak ini tidak 2 tahun terakhir ya Pak ya. Jadi kalau di kami mengenal utang pajak itu ya keseluruhan. Jadi nanti ketika terjadi peralihan, itu yang dilihat adalah utang pajak secara total. Jadi tidak cuma 2 tahun, tetapi bisa 3-4 tahun. Jadi sampai tahun terakhir kapanpun itu harus dicek. Karena itu tidak cuma 2 tahun. Memang kalau untuk perizinan biasanya seperti di OSS itu kan cuma 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun itu karena untuk formal saja Pak sebenarnya. Untuk formal bahwa dia ini sebenarnya eksesnya ada. Tapi ketika kita bercerita material, maka itu sejak kapan dia terutang. Tapi kalau terutangnya misalnya 3-4 tahun, ya kita hitung 4 tahun, 5 tahun, Pak. Jadi ini mungkin supaya tidak salah pemahaman, karena memang beda. Kalau di OSS atau KSWP, itu untuk cek keberadaan wajib pajak, itu kami hanya diberi KSWP dan OSS memberikan akses 2 tahun terakhir. Betul ya, Pak ya? Mungkin ini kemudian jadi seolah-olah patokan bahwa utang pajak pun 2 tahun terakhir. Tidak. Jadi nanti kalau sudah bercerita ini, karena berceritanya adalah bisnis to bisnis, maka ketika bercerita pengalihan aset itu memang nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin, subjek dan objek ini akan dampaknya seperti apa sih di perpajakan seperti itu. Apakah nanti dia perlu NPP baru ataukah cukup NPP lama? Karena ini nanti beda. Apakah dia merger ataukah akuisisi ataukah apa? Karena nanti pasti dampak perpajakan akan berbeda-beda tergantung bagaimana konteksnya pengalihan aset tersebut. Apakah pengalihan aset saja ataukah termasuk saham? Nah, ini memang
harus dikupas secara detail seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin. Jadi mungkin koreksi sedikit Pak supaya nanti tidak salah pemahaman. Jadi kalau utang pajak itu yang kita lihat adalah secara keseluruhan ya Pak ya. Jadi kalau ternyata memiliki utang pajak 10 tahun terakhir, berarti 10 tahun harus dilunasi Pak. Harus dijadikan perhitungan pada saat pengalihan aset. Tidak bisa cuma yang 2 tahun pajak. Mengenai siapa nanti yang bertanggung jawab itu adalah kesepakatan dari masing-masing pihak. Misalnya ini utang pajaknya yang bayar pengusaha yang lama, ya itu berarti kesepakatan masing-masing pihak. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, maka entitas subjek pajaknya siapa itulah nanti yang bertanggung jawab atas utang pajak yang masih ada, jika memang ada ya Pak ya. Mungkin itu aja Pak tambahan untuk informasinya, mudah-mudahan bisa lebih clear nantinya. Kalau memang nanti masih memerlukan penjelasan Pak, nanti bisa di Bitung, ada kantor pelayanan pajak Pratama Bitung dengan Pak Yul nanti di sana. Bisa silakan didiskusikan kira-kira apa sih yang bisa dibantu dari kantor pajak untuk proses pengalihan ini supaya lebih lancar gitu ya Pak ya. Oke. Izin Pak Yoga. Ya. Jadi kalau umpamanya memang terjadi peralihan sepenuhnya, peralihan total, tapi hanya aset saja, tidak manajemennya Pak. Jadi judul dari PTA ke PTB begitu. Toh? Ya, okay. Sementara ketika tidak terjadi kesepakatan untuk pembayaran hutang mungkin 10 tahun terakhir karena itu bukan tanggung jawabnya si PTB, pembeli baru. Jadi otomatis kan itu utang lama kan berarti masih bawaan si investor lama kan, tidak harus menjadi beban investor baru, walaupun pabriknya sudah menjadi pemilik dari si investor baru. Iya Pak, makanya nanti kan tergantung dari perjanjian dan kontrak masing-masing pihak kan ya Pak ya. Ya. Karena kalau kita bahas secara detail di sini kelihatannya tidak memungkinkan karena itu memang harus dibaca kontraknya. Memang sih pada dasarnya kalau pengalihan aset biasanya seperti perpajakan tidak ikut. Kecuali kalau saham, kalau kepemilikan saham berarti kan yang kita lihat adalah subjek pajaknya Pak. Kalau subjek pajaknya itu direkturnya aja yang berubah atau komisaris atau pemegang sahamnya berubah, maka utang pajaknya akan tetap lengket di situ Pak, nempel di situ. Baik. Tapi ketika yang berubah adalah asetnya, maka tentunya pajak penghasilan atas pengalihan aset akan muncul di situ Pak. Kalau mungkin di Pemdanya muncul BPHTB, di kita ada PPH final untuk penjualan barang-barang asetnya tersebut. Gitu coba Pak. Jadi mungkin untuk detailnya memang sebaiknya ke KPP Pratama Bitung Pak, nanti bisa dibuka di sana mekanisme para pengalihannya seperti apa harus dipelajari terlebih dahulu karena ini masuk apa? Apakah merger, akuisisi ataukah pengalihan aset biasa seperti apa? Mungkin nanti bisa diputuskan di situ Pak. Jadi kalau di sini mungkin kelihatannya kurang pas memang. Baik, makasih Pak Yoga, makasih. Ya, nanti ke Ini Pak, saya tambahkan lagi Pak Beni. Ini kalau kayak gini akhirnya government kelihatannya partisi Pak. Ya, government partisi. Saya tadi bilang kalau untuk pajak datang ke pajak, kalau untuk ke bea cukai datang ke bea cukai, mereka datangnya ke Pak Beni gitu kan Pak ya. Atau gini Pak, bisa nggak semacam Bapak saya sebagai kepala perwakilan malah memerintahkan nih Pak. Ya Pak Yoga ya, mohon izin Pak Yoga. Siapa? Ya. Kalau nanti ada hal yang seperti itu Pak, tolong Bapak langsung buat kayak tim saja Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi kami dari Bea Cukai, dari pajak, even dari DJKN, Bapak undang saja Pak dalam mendiskusikan detail terkait dengan hal tadi, supaya pertama jangan kelihatan dipimpong, ya, karena kalau udah government itu dipimpong, nanti dia mau ketemu siapa atau gimana, nggak enak kan gitu Pak ya, dan take time. Tetapi kalau Bapak langsung lakukan semacam diskusi bersama terkait semuanya, monggo saja Pak. Kami yakin saya meminta semua anggota kami di Kementerian Keuangan untuk bisa mendukung, karena ini yang harus kita lakukan dalam satu konsep bahwa government itu satu. Sehingga mungkin kalau toh di Bapak yang mereka tuju, monggo Bapak yang undang kami siap semua Pak. Even saya kalau toh perlu saya akan datang Pak. Ya, karena kita harus menggambarkan kepada investor baru bahwa government di Sulbaktara itu satu, sehingga kita akan saling mendukung terkait dengan apapun bentuk investasinya di sini Pak. Itu mungkin Pak, saran saya Pak. Makasih Pak.
Baik Pak Erwin. Nanti saya follow up Pak kalau sudah tuntas karena memang ini sementara on progress. Saya juga belum bisa menyatakan iya atau tidak karena masih ada analisa, hitung-hitungan dan lain-lain dan masih ada deal-deal. Kami hanya sekedar menerima informasinya dan kita menunggu keputusan akhir dari kedua belah pihak. Kalaupun memang sudah ada, mereka memang sudah sempat menyampaikan mohon bantuan dari pemerintah daerah untuk dibantu, karena memang mereka betul-betul pure ingin mulai berinvestasi, mereka tidak ingin ada masalah, karena takutnya nanti perusahaan yang lama, karena mereka sudah sempat dalam tanda petik bangkrut atau macet, jangan-jangan ada utang-utang lama yang harus takutnya nanti mengganggu investor baru ketika mereka mulai main baru lagi, dianggap bahwa pabriknya masih itu, walaupun judulnya sudah ganti, manajemennya sudah baru. Manajemen baru hanya membeli aset total, tidak memindahkan manajemen lama ke manajemen baru, memang pure baru, walaupun jenis usahanya masih sama. Tapi nanti saya janji Pak Erwin, nanti kalau memang sudah tuntas, nanti saya mungkin akan menghubungi Pak Erwin. Sementara demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga dan Pak Erwin yang sudah memberikan tambahan terkait pertanyaan dari Pak Beni Lonto. Bapak-Bapak sekalian, kalau masih ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, ditanggapi terkait materi dari narasumber, disilakan. Nampaknya sudah tidak ada. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, demikian pemaparan dari para narasumber dan juga tanggapan dari satu penanggap kita, Pak Beni Lonto, Asisten 3 Pemkot Bitung, terkait mekanisme pengalihan aset yang sudah ditanggapi oleh narasumber. Selanjutnya saya akan kembalikan acara ini ke MC, Saudari Anya, disilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasi dalam acara bercerita APBN perkembangan di Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak Remon atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak dengan berakhirnya sesi pemaparan dan sesi tanggapan, berakhir pula rangkaian agenda bercerita APBN di Sulawesi Utara periode sampai dengan 31 Oktober 2022 pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyebutan. Saya selaku MC pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin, pamit semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Pak Erwin. Terima kasih semuanya. Pak Robert. Siap Pak. Izin live Pak Robert.